فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada bab yang ke-22, yang pada bab ini kita dapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan 3 ayat. Kemudian kita telah mengambil 1 hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Bagaimana pendalilan dari ayat-ayat yang dibawakan itu terhadap bab Indak ya Ismail? Ayat-ayat kan tidak ada kaitannya dengan umat ini. Ayat berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang sebelum kita. Taib, yaitu bahwasanya pada ayat tersebut penetapan bahwasanya orang-orang Yahudi akan ada dari mereka yang melakukan kesyirikan, menyembah authan, dan dari umat terdahulu juga ada dari mereka yang hulu terhadap kubur, beribadah kepada kubur. Maka demikian pula umat ini akan mengikuti langkah-langkah mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadis Abi Sa'id, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Taib. Sekarang kita lanjutkan dulu hadis terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wali Muslim an Thauban radhiyallahu anhu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Hadis ini berita tentang perkara gaib yang akan terjadi, dan hal tersebut telah terwujud sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan ketika itu beliau masih hidup, innallaha zawaliyal arda, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipat untukku bumi ini. Nah, dan ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Yang kesimpulan dari
penjelasan para syurahul hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lipat bumi ini dan jadikan terkumpul tayyib kahayati kaffin fi mir'ah yang zuru. Itu ibarat seperti kaffin fi mir'ah, seperti telapak tangan pada sebuah cermin sehingga dia biasa melihat. Yang maksud dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala lipat bumi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat akhwan dari ujung timur dan ujung baratnya. Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi ini dari ujung timur sampai ujung barat. Sebagaimana beliau katakan, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan sungguhnya umatku ini mulkuha, yaitu kekuasaannya akan mencapai apa-apa yang telah dilipatkan untukku dari bagian bumi tersebut. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kekuasaan kaum muslimin akan mencapai timur dan barat. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hadzal khabaru wujida makhbaruhu kama qala. Kabar ini telah didapati kebenarannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Wa kana dzalika min dalaili nubuwwatih, dan ini termasuk dari bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuasaan kaum muslimin sangat luas, meluas, mencapai ujung negeri Maghrib sampai ujung negeri Masyriq, sampai di balik Khurasan, negeri yang berada setelah Khurasan, Hindia, kemudian yang lainnya. Dan kekuasaan Islam, ikhwan, sebagaimana diisyaratkan di sini, meluasnya ke timur dan ke barat, tidak ke arah utara selatan. Dan itu memang didapati demikian, karena yang dilipatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits ini yaitu Nabi melihat timur dan baratnya. Sedangkan untuk utara dan selatan, maka hal tersebut tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas khabar ini khabar nubuwah yang kita beriman tentangnya. Wa'titul kanzain al-ahmar wal abyad, dan aku diberi dua perbendaharaan harta, yaitu al-ahmar yang dimaksud adalah emas, wal abyad adalah perak. Maksudnya bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta benda Kaisar dan Kisra, isyarat bahwasanya kaum muslimin akan menguasai negeri Romawi dan Persia. Dan dinisbahkan wa'ti itu diberikan kepadaku, padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau
tidak mendapatkan hal tersebut, dan kaum muslimin belum mencapai kekuasaannya ke Romawi ataupun Persia. Nah, cuman dinisbahkan pemberian itu kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena yang didapat oleh Islam dan kaum muslimin hakikatnya adalah apa? Beliau mendapatkannya juga. Nah, dan al-ahmar isyarat untuk zahab, emas, yang merupakan perbendaharaan utama negeri Romawi, yang rajanya adalah apa? Gelarnya Kaisar, atau dalam bahasa kita Kaisar. Sedangkan al-zahab yang berwarna putih itu merupakan perbendaharaan utama dari penguasa Persia, yaitu Kisra. Walaupun masing-masing yang memiliki emas dan perak itu pasti, akan tapi yang lebih mendominasi bagi Romawi adalah emas dan bagi Persia adalah perak. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan tentang hal tersebut dalam hadis yang lain, yaitu pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga hadis Jabir bin Samurah dalam Sahihain. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Walladzi nafsi biyadihi la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perbendaharaan harta keduanya, baik itu Kisra maupun Kaisar, akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal ini terwujud pada masa kekhalifahan Umar. Karena pada masa kekhalifahan Umar dikirim mahkota Kisra dan perhiasan-perhiasannya kepada khalifah, dan harta yang tersimpan di rumahnya, di istananya Kisra. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemenangan atas kaum muslimin ketika berperang melawan Romawi dengan penguasa mereka yang digelari dengan Kaisar. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Perhatikan kalimat ini yang menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umat beliau. Nah, wa ini sa'altu rabbi, dan sungguhnya aku telah meminta kepada Rabbku, li ummati, untuk umatku, bukan untuk beliau sendiri. Beliau banyak meminta kepada Allah ikhwan untuk kebaikan umatnya. Nah, bahkan kapan saja mendapati hal-hal yang berat yang menimpa umat, beliau menangis, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Beliau senantiasa memperjuangkan keselamatan umat beliau. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk mengarahkan kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. Beliau meminta kepada Allah untuk umatnya. Apa yang diminta? Yang pertama, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Taib. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan umatku dengan sanah yang menyeluruh, bi'amah, pada sebagian riwayat tanpa ada ba, bisanatin ammah. Taib. Dan as-sanah akhwan yang dimaksud
Kalau biasa kita artikan sanah apa? Tahun, ya kan? Sanatun bermakna tahun, tapi juga makna yang lain dari kata ini sanah yaitu al-jadb alladzi yakunu bihi al-halakul 'am, yaitu paceklik yang dengan sebab itu kematian yang menyeluruh menimpa banyak manusia. Taib. Ini sanah, jamaknya sinin, seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Sungguh aku timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya as-sinin, yaitu paceklik, kemarau panjang, sulitnya makanan dalam waktu yang berkali-kali ditimpakan paceklik. Dan Allah meminta agar umat ini tidak dihancurkan dengan sebab apa? Dengan sebab paceklik yang menyeluruh. Makanya jangan khawatir kaum muslimin mati dikarenakan mereka kelaparan. Tidak, karena Nabi telah memintakan agar kaum muslimin tidak dihancurkan dengan sebab ini, dengan sebab sanah ammah. Kemudian permintaan beliau yang kedua, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka, yaitu musuh dari kalangan orang-orang kafir. Min siwa anfusihim maksudnya apa? Dari golongan orang-orang kafir. Taib. Ini juga Allah Subhanahu wa taala nanti akan kabulkan dengan catatan kaum muslimin satu sama lain tidak saling berperang. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar kaum muslimin tidak dikalahkan oleh musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Naam. Fa yastabiha baydatahum. Naam, sehingga musuh tersebut menghancurkan kekuatan mereka. Karena baydah. Naam. Taib. Baydah kulli syai' hauzatahu. Yaitu kekuatan atau apa-apa yang mereka miliki. Fastabiha baydatahum, sehingga orang-orang kafir tersebut merampas apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, merampas hak mereka. Tayyib. Jadi kesimpulan dari permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini maksudnya yaitu bahwasanya Nabi meminta agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan orang-orang kafir atas keseluruhan kaum muslimin, sehingga mereka merampas semua yang dimiliki oleh kaum muslimin berupa negeri dan kekayaannya. Taib. Ini permintaan kedua. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku mengatakan sebagai jawaban atas permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan suatu ketetapan maka tidaklah bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah. Dan sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan menghancurkan mereka dengan paceklik yang menyeluruh,
bisanatin ammah, yaitu paceklik yang menyeluruh menimpa kaum muslimin. Ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala timpakan. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fa istabiha baydatahum, dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari kalangan orang-orang kafir sehingga mereka merampas apa saja yang dimiliki oleh kaum muslimin. Walau istama' alaihim man min aqtariha, walaupun bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin siapa saja yang ada di ujung-ujung bumi ini. Jadi walaupun orang-orang kufar secara keseluruhan akhwan mereka bersatu padu untuk membumi hanguskan kaum muslimin, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Taib, walaupun berkumpul man bi aqtariha. Walaupun mereka berkumpul dari semua orang-orang yang ada di ujung-ujung bumi, dari semua penjuru bumi berkumpul dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian pengkabulan ini ya kawan, Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha, sampai sebagian kaum muslimin menghancurkan sebagian yang lain, yaitu berperang sesama kaum muslimin, sehingga sebagiannya memerangi sebagian yang lain sesama muslim. Wa yasbi ba'dhum ba'dha, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Disinilah ada kemungkinan orang-orang kufar akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Baik. Berarti makna hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu tidak akan menghancurkan umat dengan sebab paceklik dan kelaparan yang menyeluruh. Kemudian Allah kabulkan permintaan yang kedua, bahwa tidak akan dikuasakan orang-orang kufar atas kaum muslimin sehingga menguasai semua negeri-negeri kaum muslimin dan merampas harta mereka sampai kaum muslimin satu sama lain berperang sendiri-sendiri. Baru ketika itu orang-orang kufar bisa mengalahkan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin berselisih sendiri dan kekuatan mereka melemah. Ini menunjukkan akhwan bahayanya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin yang menjadikan mereka melemah. Dan kekuasaan kaum muslimin, kekokohan mereka akan rusak dengan sebab ini. Yakunu ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Sebagaimana kita lihat pada masa sekarang, keadaan orang-orang kufar, mereka begitu menghinakan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka telah menanam racunnya dengan menimbulkan adu domba di tengah kaum muslimin, menimbulkan perpecahan, kemudian menimbulkan fanatisme masing-masing negara, sehingga tidak ada lagi perasaan satu kesatuan sebagai kaum muslimin, kecuali sangat sedikit pada sebagian negeri. Masing-masing kan memperjuangkan negaranya ketika telah dibagi menjadi negara-negara tersendiri. Taib. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini riwayat Muslim. Wa rawahu al-Barqani fi sahihihi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahih beliau. Dan riwayat Barqani ini juga sahih. Barqani akhwan, namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad
Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i. Kunyahnya Abu Bakar. Berarti lengkapnya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i Al-Hafidh Al-Kabir. Imam yang hidup di tahun 300-an, lahir tahun 336 dan wafat tahun 425. Hidup di tahun 300 sampai 400-an. 425 beliau wafatnya. Taib termasuk dari guru dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata Al-Khatib memuji gurunya, kana thabtan wari'an wa lam nara fi syuyukhina athbata minhu. Beliau adalah seorang sabit dan memiliki sifat wara'. Kami tidak melihat dari guru-guru kami yang lebih kokoh dari beliau. Arifan bil fiqhi katsirat tasanif. Naam, mengetahui fikih dan banyak karangan-karangannya. Taib. Dan melihat berkali ini beliau menambahkan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Dan hanyalah yang aku khawatirkan atas umatku ini adalah al-a'immatul mudillin. Al-a'immatul mudillin yang dimaksud adalah apa? Imam-imam, nah, para ulama yang menyesatkan atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Taib. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam datangkan dalam bentuk hasar, innama. Taib. Karena apa? Karena kuatnya ketakutan beliau kepada jenis ini. Baik itu umara maupun ulama'nya. Karena al-a'immah di sini mencakup para umara, para penguasa maupun ulama. Baik, apabila mereka berada di atas al-haq, maka itu adalah nikmat yang besar. Tapi yang disayangkan dan dikhawatirkan oleh Nabi yaitu sifat mereka al-mudillin, yang menyesatkan. Kenapa sangat dikhawatirkan? Karena kesesatan ulama, kesesatan umara ini akan berakibat banyak kepada keumuman kaum muslimin. Baik, betapa banyak mereka yang tersesat karena mengikuti para ulama yang buruk dan para umara yang buruk pula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Sebagaimana pengakuan para penghuni neraka, wahai Rabb kami, sungguhnya kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, ada yang menyeru untuk mengkultuskan kubur dan seterusnya. Dan juga telah kita lewati pada kisah Ashabul Kahfi. Nah, di antaranya apa? Karena bahayanya umara yang memerintahkan untuk apa? Membunuh terhadap kubur para pemuda-pemuda Kahfi tersebut. Dan tentang hal ini juga datang dalam hadis-hadis yang lain, ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, umatnya ini
ditimpa kesesatan dikarenakan a'immah al-mudillun. Sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abi Darda juga dari Thauban dalam Sunan Ad-Darimi, innama akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Hanyalah yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada umat ini bahwasanya apabila waqa'a 'alaihimus sayf, yaitu telah apa? Telah terjadi pertumpahan darah di antara mereka, orang saudara sesama kaum muslimin. Maksud wa idza waqa'a 'alaihimus sayf itu apabila kaum muslimin sendiri telah berperang sesama mereka, maka lam yurfa ila yaumil qiyamah. Hal tersebut tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Sehingga ini akan senantiasa ada, akhwan, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib, semenjak terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman, tayyib, fitnah demi fitnah tidak terangkat sampai tegaknya hari kiamat. Cuman terkadang banyak, terkadang menurun. Terkadang di sebagian negeri ada peperangan saudara sesama kaum muslimin, terkadang di negeri yang lain tidak. Nah, tapi akan senantiasa ada. Maka di sini khabar bukan berarti kemudian kita mengikrar, menyetujuinya, tidak, tapi khabar agar kita berhati-hati dan menjauh dari hal tersebut. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Ini yang menjadi inti dari hadis, ikhwan. Kenapa didatangkan dalam bab ke-22? Itu pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan tegak hari kiamat sampai suatu kampung dari kalangan umatku, mereka mengikuti orang-orang musyrikin, dan sampai segolongan dari kalangan umatku beribadah kepada berhala. Tayyib. Dan al-hayyu, bentuk mufrad dari ahya, yang dimaksud qabilah dalam bahasa kita ya perkampungan, karena kita tidak mengenal adanya qabilah. Itu perkumpulan kaum muslimin yang terkumpul karena garis keturunan atau karena suatu tempat. Tayyib. Dan dalam riwayat Abu Dawud secara tegas dengan lafaz qabail, hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tayyib. Sehingga tidak akan tegak hari kiamat sampai qabilah-qabilah dari kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin, bergabung dengan mereka, bergabung dengan ahli syirik dengan melakukan kesyirikan, murtad. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, dan sampai segolongan, fi'am maknanya jamaah katsirah, itu segolongan besar, berarti jamaah katsirah, segolongan besar dari umatku beribadah kepada awthan, jamak dari wathan, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan awal. Tayyib. Ini syahid dari hadis, akhwan, yang mengkhabarkan tentang akan adanya dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang murtad, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga di sini bantahan bagi sebagian kaum
Nah, baik itu kaum Sufiyah maupun yang lain yang berkeyakinan bahwasanya tidak akan mungkin terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat Muhammad. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semua menyangka atau mengklaim bahwasanya dirinya adalah nabi. 30 pendusta ini semuanya mengaku-ngaku dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dalam keadaan aku ini adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada satu nabi pun setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan senantiasa ada segolongan dari umatku di atas kebenaran dalam keadaan tertolong. Tidak memandarati mereka orang-orang yang khadhalahum, khadhala yaitu tidak mau memberikan pertolongan, sehingga tidak bermandarat bagi Taifah Mansurah ini orang-orang yang tidak mau menolong. Wala man khalafahum, tidak pula bermandarat bagi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikirimkannya angin yang akan mencabut nyawa-nyawa kaum mukminin. Dengan sebab itu semua kaum muslimin mati, tidak tersisa dari satu muslim pun di muka bumi ketika tegak hari kiamat. Jadi sebelum tegak hari kiamat dikirimkan angin. Sehingga orang-orang yang ada padanya keimanan akan meninggal dengan sebab itu. Baru kemudian tegak hari kiamat pada kaum yang paling buruknya. Taib. Ini hadis yang agung, akhwan, yang belum hafal segera dihafalkan. Kemudian makna tadi diperhatikan, dan fawaid yang terkandung di dalamnya insyaallah kita ulas kembali ketika membaca masail bab ini. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.